Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stevia Juvansa. Kali ini saya akan memaparkan beberapa hal mengenai pengantar bimbingan dan konseling. Mari kita mulai dengan munculnya konseling. Sebelum tahun 1900-an, sebagian besar konseling berbentuk nasihat atau informasi. Di Amerika Serikat sendiri, konseling dikembangkan dari kepedulian manusia untuk meningkatkan kehidupan mereka yang terkena dampak revolusi industri pada tahun 1850-an hingga sekitar awal tahun 1900. Siapa aja sih pelopor konseling? Kita bahas bareng-bareng yuk. Tokoh pelopor konseling yang pertama adalah Frank Parsons, JCB, dan Clifford Beers. Pertama, kita akan mengenal lebih dekat tokoh pelopor konseling, yaitu Frank Parsons. Ia dikenal sebagai Father of the Guidance Movement in American Education, atau Bapak Gerakan Bimbingan dalam Pendidikan Amerika. Pada tahun 1908, ia mendirikan Biro Kejuruan Boston, dan kerangka kerjanya yaitu teori faktor sifat menjadi populer dalam bimbingan karir yang sampai saat ini masih digunakan. Yang kedua, kita akan mengenal lebih dekat Davis JCB. Ia adalah orang pertama yang membuat program bimbingan sistematis di sekolah umum. Berkat inisiatifnya, program bimbingan tumbuh di sekolah-sekolah Amerika yang kemudian berkembang menjadi program konseling sekolah komprehensif yang membahas 3 bidang dasar, yaitu pengembangan akademik, pengembangan karir, dan pengembangan pribadi atau sosial. Dan yang terakhir adalah Clifford Beers. Ia adalah pendiri Gerakan Kesehatan Mental setelah dirinya sendiri menjadi pasien selama 3 tahun di rumah sakit mental. Karyanya, yaitu buku berjudul A Mind That Found Itself, merekayasa gerakan kesehatan mental di Amerika Serikat, serta kelompok advokasi yang ada saat ini termasuk Asosiasi Kesehatan Mental Nasional dan Aliansi Nasional untuk Penyakit Mental. Karyanya juga merupakan pelopor konseling kesehatan mental. Selanjutnya, kita akan membahas peristiwa yang mempengaruhi perkembangan konseling tahun 1900 sampai 1930-an. Selain 3 pelopor dalam konseling, dekade pertama tahun 1900-an juga melihat peristiwa-peristiwa tertentu yang berdampak signifikan terhadap perkembangan konseling. Secara spesifik, ada 3 peristiwa penting yang mempengaruhi perkembangan konseling. Yang pertama ialah National Vocational Guidance Association. The National Vocational Guidance Association atau NVGE didirikan pada tahun 1913 dan mulai menerbitkan buletin bimbingan kejuruan nasional yang kemudian berganti nama menjadi Majalah Bimbingan Kejuruan Nasional pada tahun 1924 dan Jurnal Bimbingan Kejuruan pada tahun 1952. Peristiwa kedua ialah the Smith-Hughes Act of 1917. Undang-undang ini menyediakan dana bagi sekolah umum untuk mendukung pendidikan kejuruan dan menandakan pentingnya konseling di sekolah-sekolah Amerika. Peristiwa penting ketiga yang berkontribusi pada pengembangan konseling adalah Perang Dunia I. Selama perang, konseling digunakan dalam pengujian dan penempatan bagi sejumlah besar personel militer. Dalam proses ini, Angkatan Darat menugaskan pengembangan berbagai instrumen psikologis, termasuk tes intelijen Alfa Angkatan Darat dan Beta Angkatan Darat.
berbagai perangkat screening digunakan dan tes psikologis menjadi gerakan populer dan fondasi awal yang mendasari konseling. Setelah sebelumnya kita membahas tentang peristiwa penting yang mempengaruhi perkembangan konseling, selanjutnya kita akan membahas pendidikan, sertifikasi, dan instrumen yang berkaitan dengan perkembangan konseling. Tahun 1920-an adalah masa konsolidasi untuk profesi konseling. Kursus pendidikan dimulai di Universitas Harvard pada tahun 1911 dengan penekanan pada bimbingan kejuruan. Pada saat yang sama, konselor di Boston dan New York diberi sertifikasi. Dan pada tahun 1927, pengembangan standar pertama untuk persiapan dan evaluasi materi pekerjaan dilengkapi dengan publikasi instrumen psikologis baru seperti Inventaris Minat Kejuruan Kuat atau SVII Edward Strong yang menjadi dasar untuk penggunaan asesmen dalam konseling. Dan pada pokok bahasan terakhir, kita akan membahas tentang teori konseling pertama. Teori konseling pertama dirumuskan oleh E.J. Williamson dan rekan-rekannya di University of Minnesota. Williamson memodifikasi teori Parsons dan menggunakannya untuk bekerja dengan mahasiswa dan pengangguran. Penekanannya pada pendekatan konselor langsung dikenal sebagai sudut pandang Minnesota dan kadang-kadang disebut sebagai konseling faktor sifat. Pendekatan pragmatisnya menekankan pada pengajaran konselor, pendampingan, dan keterampilan mempengaruhi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.